Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lam iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rekan-rekan guru dan staf kalian Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan juga kita diberikan keleluasaan dan juga keberkahan dari rezeki dan juga yang lainnya, dan kita tetap diistiqomahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan di hari ini dan seterusnya, baik dari ucapan kita, kemudian dari perilaku kita dan juga lain-lainnya, kita niatkan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan hal itu dicatat di sisi Allah sebagai ladang amal buat kita nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, di hari ketiga kita yang bersama anak-anak kita di tahun 2024-2025 di pelajaran ini, kita alhamdulillah dengan izin Allah bisa mempersami anak-anak. Mudah-mudahan kita tetap terus semangat dan terus tetap bersama-sama kita menjaga amanah pendidikan ini sampai kita hatta yakin, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kali ini saya diberikan kesempatan maksimal waktu untuk menyampaikan sebuah hadis yang mungkin hadis ini hampir semuanya kita sudah mempelajari dan juga menghafal ya, bagi yang sudah mondok ya. Mungkin anak-anak juga hal ini pun sudah disampaikan dan hafal ya, innamal a'malu binniyat ya. Tapi di sini saya tidak ada salahnya dan memang diminta untuk hal ini sama-sama memurajaah dan juga sama-sama untuk mengingatkan di antara kita. Dan saya akan bacakan di sini bahwa hadis yang pertama adalah dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Di sini adalah pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu an dia berkata bahwasanya beliau Umar bin Khattab ini mendengar siapa yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, yang dimana konteks hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ini konteks hadis yang di dalam hadis arba'in yang pertama. Di sini saya akan bacakan artinya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal ini tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kita datang ke sini hadirnya niatnya untuk apa gitu ya. Kalau niatnya pengen ketemu ngobrol ya udah dapatnya obrolan itu sendiri. Tapi kalau niatnya untuk mengikuti kegiatan dan ikhlas karena Allah, ya insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan ada contoh Nabi memberikan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dia karena Allah, akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kemudian barang siapa niatnya ini hijrahnya karena di dunia yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia dituju. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedikit penjelasan di sini. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seorang berniat ikhlas karena Allah. Berbeda dengan seorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalan yaitu hijrah. Ada yang hijrahnya karena Allah dan juga karena Rasulnya,
dan ada yang hijrah ini karena dunia atau mengejar wanita. Maka niat secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam, yaitu bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Dan letak niat ini kita sepakat semua dan ada dalam hati. Kemudian kalimat sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, gitu ya, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang yang mendapatkan apa yang ia niatkan, ini adalah dari sudut pandang al-manwi, al-manwilah, gitu ya, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas lillah atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, di sini ada beberapa kaidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, dalam hadis di atas ini para ulama mengatakan, contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk ke dalam 70 bab dalam bab fikih. Ulama lainnya pun menyatakan bahwa hadis ini sebagai usul Islam, sepertiga dari Islam dalam bab fikih ini. Kemudian yang kedua, tidak mungkin satu amalan itu ada kecuali sudah dari niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amal seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian. Setiap beramal pasti ada memiliki niatnya. Allah mengatakan seandainya Allah membebani satu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampu, gitu ya. Tidak hal yang di luar apa yang dia mampu. Kemudian kaidah yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang ia niatkan. Contohnya di sini Nabi SAW bersabda, "Lakama nawaita ya Yazid, walakama akhadta ya Ma'mun." Engkau dapat apa yang engkau dapati apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya di hadis di atas menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar atau diberikan pahala sesuai dengan yang ia niatkan, walaupun realita yang terjadi ternyata menyelesaikan yang ia maksudkan, termasuk dalam sedekah. Meskipun dia menerima sedekah adalah bukan orang yang berhak, gitu. Dalam artian gini, kasus ini ada seorang yang berikan sedekah, ada yang benar-benar ke fakir miskin, ada yang dia memandang bahwa itulah orang yang pura-pura meminta-minta, gitu. Jadi di sini kalau yang tadi yang benar-benar yang miskin yang tepat, tapi yang satu lagi pura-pura meminta-minta, ini kan dia sebetulnya di rumahnya, masya Allah bisa melebihi dari kita, gitu. Tapi tadi kita meniatkan kepada apa yang diniatkan tadi, gitu, akan mendapatkan pahalanya. Kemudian yang poin yang keempat, niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Letak niat adalah dalam hati, sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama." Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajja'athu an-niyyah bittifaqihim. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi dalam salat nanti banyak sekali ya ininya perdebatan para ulama, tapi semua sepakat bahwa niat dalam hati, gitu. Kemudian yang kelima, niat ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut, yakni al-ma'mullah, gitu. Yang kedua, niat amalan. Niat jenis pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat ikhlas, ikhlas karena Allah. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah untuk membedakan manakah adat, kebiasaan, manakah ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatalan lainnya. Namun terkadang seorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan atau ingin diet misalnya. Ini kan beda, gitu, niatnya. Dan ini
Yang satu mendapatkan pahala, yang satu yang mendapatkan apa yang dia niatkan. Gitu. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Kalau tadi membiasakan membedakan adat dan ibadah. Yang kedua, untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama kita sholat 2 rakaat. Yang satu melaksanakan sholat wajib, yang satu melaksanakan sholat sunnah. Itu kan beda gitu. Yang satu bisa di sholat sunnah qabliyah sholat fardu, yang satu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau syukur wudu gitu ya. Ini kan yang bisa membedakan di ini. Baik, di sini 2 poin lagi. Yang keenam adalah hijrah itu meninggalkan berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi muslim ketika ia tidak mampu menampakkan bagi syiar agamanya di negeri kafir. Hijrah juga bisa berarti berpindah dari maksiat kepada ketaatan, dari malas menjadi giat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dalam beramal butuh niat ikhlas. Karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Hijrah pertama terpuji, adapun hijrah yang kedua adalah tercela. Kalau kita datang pengen ngaji tapi tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, ya ini yang tercela gitu. Dan tetap kebaikannya dapat gitu. Kemudian yang di sini dikatakan bahwa Imam Anas bin Malik gitu ya, radhiyallahu anhu mengatakan, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullah an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu dia datang ke pengajian, kemudian ke halaqah, kemudian dia hanya ingin diberikan gelar apa sebagai ulama gitu ya, orang pintar gitu ya, untuk berdebat, tujuan untuk bisa berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka, waliyadzubillah. Bahkan nanti di akhirat ketika dibangkitkan ada seorang yang ahli Al-Quran di hadapan Allah, saya bisa baca Al-Quran dengan baik, hafalannya banyak, tapi kata Allah engkau masuk neraka lebih dahulu karena tadi niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi ingin dikatakan sebagai seorang ahlul qurra atau sebagai orang alim, atau ketika kita berinfak niatnya ingin dikatakan seorang dermawan. Ini mudah-mudahan dijauhi dari kita dijauhkan semuanya dari sifat-sifat hal ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa mengingatkan saya pribadi dan teman-teman sekalian, apapun yang kita lakukan selama itu diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu insya Allah itu sebagai ibadah. Ini catatan sebagai ibadah, dan itulah pengertian ibadah. Dan apapun yang kita lakukan dalam amalan tadi dan kita niatkan ikhlas karena Allah, itu yang akan menjadikan amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita yang akan diterima, dicatat di hadapan Allah sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini kita menjadikan motivasi buat kita untuk senantiasa mengingatkan di antara kita pentingnya niat dalam berbagai aktivitas. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan juga istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwafiyah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.